Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljak Angkatan Ban 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oktan Harun. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 4 Penarung, Kota Palangkaraya. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak Angkatan Ban 1 tahun 2025 di LPTK IHKN Ambon dengan NIM 15202401041147. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 5 materi pelajaran 10 Aku Suka Menolong Sesama. Salam. Belajar ya, pelajaran agama Kristen tentang, ada yang tahu gak tentang apa? Pelajaran 10. Apa judulnya? Aku suka menolong sesama. Nah, tapi sebelum belajar, Bapak mau minta tolong sama Ervina ya, mimpin kita dalam ibadah singkat aja ya. Ervina, tolong. Kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tundukkan tangan, tundukkan kepala. Amin. Makasih ya buat Ervina. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Nah, dengarkan baik-baik. Yang pertama, Ervina Damayanti. Hadir, Pak. Ya. Oh, Bapak cek semua nih. Hadir semua ya? Hadir semua Pak? Hadir. Hadir semua. Nah, tadi sudah disampaikan kan oleh Bapak tentang pelajaran 10 Aku Suka Menolong Sesama. Nah, tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menuliskan arti tolong menolong. 2 apa? Iya. 3, membuat rencana kegiatan atau sebuah proyek menolong sesama. Kata kuncinya apa? Sesama. Aku suka menolong sesama. Tahu nggak arti menolong menurut kalian? Apa? Bisa kasih contoh nggak? Contoh di kehidupan kalian dulu. Ya, membantu sesama. Nah, Bapak ada buat rangkuman nih berbentuk poster tentang tolong menolong itu indah. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah saling membantu satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras, atau budaya. Iya, tanpa membedakan suku, ras, budaya apapun yang berbeda ya. Namanya tolong itu harus ikhlas ya. Nah, di sini ada ayat Alkitab dari Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Betul, itu ada di Galatia ya. Nah, ini ada contoh sikap tolong menolong. Ada berapa contoh sikap? Yang pertama, Membantu teman yang jatuh. ya. Memberikan bantuan kepada korban bencana. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menolong siapa saja dan kapan saja. Ya, Bapak kembali lagi.
Tahu nggak tadi arti tolong menolong? Menurut kalian bahasa kalian tadi apa tadi? Ikhlas. Nah, tapi kalau berdasarkan menurut KBBI berarti saling membantu atau saling meringankan beban satu sama lain ya. Kata tolong sendiri memiliki arti yang sama dengan bantu. Membantu untuk meringankan beban atau kesulitan itu menurut KBBI ya. Nah, Bapak minta tolong salah satu untuk membacakan Alkitab kita. Terambil dari Lukas 10:25 sampai 37. Siapa yang mau angkat tangan? Iya, ya, dia di depan. Dengarkan ya. Yuk, semua buka Lukas. Yang ada Alkitab buka Lukas. Ya, Lukas 10 ya. Yuk semua buka. Bapak tunggu. Lukas 10. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru. Buka Lukasnya bagi yang ada Alkitab. Coba Bapak pinjam Alkitab di sana. Ini itu. Ya. Nih, buka Lukas ya, cari Lukas. Oke. Semua sudah dia? Yang lain ketemu? Belum, Pak. Ya, cari dulu Lukas. Sudah ketemu? Ya, sudah ya. Nah, dengarkan yang dibacakan oleh Dea Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dea, baca nyanyian atau pakai mic ya, biar nyaring ya. Biar kedengaran. Nah, pakai mic. Baca. Pada suatu kali berdirilah seorang Farisi Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia datang ke tanah Benyamin yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang yang turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tetapi ia melewati dari sebelah jalan. Demikian juga seorang yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang, ia melewatinya dari seberang jalan.
Iya, tepuk tangan dulu. Baik, kalian sudah mendengarkan teman kalian yang membaca terambil dari Lukas tadi ya. Nah, kita sekarang saatnya menonton video. Nah, Bapak putar ya. Video ini menceritakan tentang seorang siapa? Samaria yang murah hati. Ya, Bapak hidupkan ya. Kalian cermati video ini ya, karena nanti Bapak ada pertanyaan untuk kalian ya, untuk pendalaman kalian, untuk mengingat apa yang ada di video itu ya. Cermati videonya. Orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika, Yesus bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, pria tersebut diserang perampok yang mengambil semua miliknya dan memukulnya hingga hampir mati. Pria itu tergeletak di pinggir jalan, kesakitan dan tak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam yang hanya melihat dan melewati pria itu. Tak lama kemudian, datang pula seorang Lewi yang melihat pria tersebut kesakitan di pinggir jalan, tetapi ia pun tidak menolong. Akhirnya datanglah seorang Samaria dan membuatnya keledai. Saat melihat orang yang terluka, ia merasa indah. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka pria itu dan membalutnya dengan kain. Ia juga menaikkan pria itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, kalian sudah nonton nggak tadi? Sudah. Nah, itu cerita tentang Tuhan Yesus ya, tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, siapa-siapa tokohnya yang ada di situ? Ada orang Samaria, orang Lewi, dan orang imam ya, ada juga. Siapa yang baik di situ? Menurut kalian? Orang Samaria, karena orang Samaria itu yang menolong orang yang menjadi korban perampokan. Ada orang Lewi lewat tidak mau membantu, ya ada para imam lewat tidak membantu. Hanya orang Samaria yang mau membantu sampai mengantar kemana? Yang kalian tonton tadi, ke penginapan ya, dan dirawat di penginapan sampai sembuh. Kira-kira orang Samaria itu kenal nggak sama yang korbannya sakit tadi? Enggak. Begitu ya, Bapak harapkan kalian menolong orang tanpa mengenal siapapun, tapi dengan ikhlas. Siapapun orangnya, jangan kalian beda-bedakan. Kalian harus saling menolong. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak kasih soal LKPD kalian ya untuk kalian jawab. Kalian mengisinya masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju perwakilan nanti dari yang perempuan dan yang laki-laki ya, untuk dibacakan di depan ke kelas. Ada pertanyaan nggak sekali lagi? Nggak ada, sudah mengerti semua ya? Yang ini kalian tulis nama, kelas, karena ini gabung ya, kelas A, kelas 5A dan B. Jadi kalian bikin kelas nanti di sini ya, kelas 5A, 5B dan tanggal hari ini ya.
Kerjakan LKPD-nya ya. Nah, jangan dia punya teman. Kerjakan aja. Ada yang sudah selesai? Ya, nah kalau ada yang selesai, ada yang belum? Ya, kerjakan. Sudah Kak? Oh sudah, ya. Yuk, salah satu dari kalian yang mau angkat tangan, maju. Oh Rafael, ya, Rek, Rafael maju. Bacakan hasil pekerjaannya. Ya. Oh pakai mic ya biar kedengaran. Untuk saya menolong terdapat dalam ayat berikut itu. Ya. Jawabannya. Jawabannya adalah C dalam kitab ayat 6 sampai 2 dalam perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Siapa yang menolong orang yang terluka? Ini orang Samaria. Ya, ada jawab C enggak? Ada. Ya. Nomor 3. Arti dari menolong dari Kristen adalah saling membantu tanpa mengharapkan balasan. Iya, tepuk tangan ya buat Rafael. Terima kasih Rafael. Untuk esainya ada yang mau maju Kak? Oh ya, ya. Davina. Nah, kemik ya kedengaran. Ulasan dengan bahasa dan tolong menolong menurut ajaran Kristen. Dalam ajaran Kristen, tolong menolong berarti kita saling membantu dengan kasih dan ketulusan tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang hidup dalam diri orang kita. Ketika kita menolong sesama, kita sedang menjalankan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Ya, ada yang sama nggak? Nah, ya, ya nomor 2. Tuliskan dua contoh tentang tolong menolong melakukan di sekolah. 1. Membantu dengan kesulitan memahami pelajaran, misalnya menjelaskan materi atau belajar bersama. 2. Menolong dengan mengelola atau mengantarkan ke UKM atau memberitahu guru ada yang butuh bantuan. 3. Bagaimana orang kaya ada beberapa Pertama sikapnya apa? Coba dibaca. 1. peduli peka terhadap keadaan orang lain meskipun tidak mengenalnya. 2. Golongan berani bertindak sementara orang lain dan orang peduli untuk mengabaikannya. 3. Mengorbankan waktu, tenaga, dan harta karena menolong korban itu menginginkan dan menyerah biaya. Iya, tepuk tangan buat temannya. Yuk, yang belum maju dikumpul ya biar Bapak nilai. Ya, kumpul sini kerjaan. Ya. Yang belum, ya, sini. Bapak periksa ya. Iya. Ini sudah semua. Ya, periksa dulu. Bapak sudah periksa hasil pekerjaan kalian dan nilai-nilai kalian semua bagus, hebat. Kalian mengerti di pembelajaran ini ya. Jadilah orang yang baik hati tanpa
menolong orang tanpa membeda-bedakan orang. Siapapun yang ada di sekitar kalian, apabila ada minta tolong, tolonglah dengan ikhlas. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Cukup sampai di sini. Pelajaran kita berikutnya pelajaran 11, kehadiran Allah dalam fenomena alam. Dan itu pelajaran kita minggu depan. Ya. Berarti pelajaran kita sudah selesai ya? Ya, yuk Bapak minta tolong sama salah satu siswa yang mau berdoa untuk penutup untuk kita. Ya. Ya, ini adalah sebagai salah satu ungkapan syukur kita. Tuhan, kami mengulang bimbing kami di dalam perjalanan. Tuhan, Pelajaran kita selesai. Sampai ketemu minggu depan.